Wanita tersebut tertawa seperti ketawanya kuntilanak sob, dan Roni seketika lari terbirit-birit. Oke sob, perkenalkan nama saya Muhammad Daud, dan kali ini sob kita akan membahas kisah horor hantu Hotel Ambacang, Padang. Hotel Ambacang Padang adalah gedung peninggalan Belanda yang dirubah menjadi hotel sob. Hotel Ambacang ini sob terletak di lokasi strategis di Simpang Tigo Jalan Budokan Duang, Kota Padang sob. Jalur tersebut sob merupakan jalur sibuk di Kota Padang pada saat itu, karena beberapa angkutan melewati jalur tersebut sob. Namun sob, seusai gempa menimpa Kota Padang dengan kekuatan 7,9 skala Richter sob pada tahun 2009, yang mana memakan korban jiwa sob, dan korban itu juga banyak yang terjadi di Hotel Ambacang yang ketika itu ambruk sob. Muncul sejumlah kisah misteri yang dialami sekitar hotel tersebut sob, yaitu kisah Roni si tukang ojek pada saat itu mendapatkan hal-hal yang benar membuat bulu kuduk kita merinding sob. Setelah gempa terjadi sob, Roni saat itu mencoba mengait rezeki dengan beraktivitas seperti biasa sob, yaitu mencari rezeki dengan ngojek. Pada saat itu sob, Roni mengojek udah sangat larut malam sob, dan baru saja sekitar 500 meter perjalanan dari rumah Roni sob, Roni mendapati seorang penumpang wanita yang saat itu tujuan wanita itu melintasi Hotel Ambacang sob. Dengan normal sob, seperti biasa Roni berjalan dengan motornya dan penumpang perempuan itu menuju lokasi yang diminta sob. Entah kenapa, padahal penumpang itu hanya wanita itu seorang sob, tapi motor Roni terasa sangat berat sob. Yang dilihat Roni di kaca spion, wanita itu tetap duduk di sana dengan menyamping sob, tapi tatapannya kosong ke depan dan tanpa tutur kata sedikit pun. Tapi yang aneh saat itu sob, sesampai di Hotel Ambacang saat itu masih terlihat reruntuhan karena habis gempa sob. Wanita itu meminta berhenti sejenak, lalu Roni berkata sob, "Disiko Yoni." Dan wanita tersebut menjawab sob, "Sabantada awak kamambiak tangan wak yang tak tinggal di siko." Spontan mendengar itu sob, wanita tersebut tertawa seperti ketawanya kuntilanak sob, dan Roni seketika lari terbirit-birit hingga membuat Roni mendemam 3 hari saat itu sob. Dan kisah selanjutnya sob, supir angkot di Kota Padang sob, di saat itu mendapati penumpang yang melintasi Hotel Ambacang itu sob. Seketika saat Ijal, nama sang tukang angkot sob, itu berencana mau pulang setelah seharian menarik sewa. Pukul jam pada malam itu sudah menunjukkan jam 10 malam sob. Tiba-tiba sejalan mau pulang ada segerombolan laki-laki dan perempuan yang usia mereka sob sekitar masih remaja. Spontan Ijal yang melihat kerumunan anak-anak itu sob beralih pikiran untuk pulang sob, karena ada rezeki nomplok di pikiran Ijal saat itu. Jadi sob, setelah mendekat, naiklah para penumpang tersebut di angkotnya Ijal dengan tujuan yang melewati Hotel Ambacang sob. Melajulah mobil Ijal saat itu, tapi aroma angkot saat itu sob bau busuk sob. Sontak Ijal berpikir anak-anak ini dari mana saat itu, sampai angkot Ijal saat itu terasa bau sob. Rasa yang tidak enak di hidung Ijal saat itu, tetapi Ijal tidak merasa curiga sob, karena penumpang itu normal seperti biasanya sob, berbincang-bincang, dan ada yang sambil menikmati perjalanan dengan membuka jendela angkot saat itu sob. Lalu ada seorang perempuan antara mereka sob
berkata, "Kami di Sikoseda," dan mereka pun meminta berhenti di depan Hotel Ambacang sob. Sesampai mobil berhenti di tepi jalan, tiba-tiba sob, para penumpang itu hilang tanpa jejak. Sempat Ijal ini berpikir apakah mereka ini kabur, tapi nggak mungkin sob, secepat kilat menghilang karena tadi yang naik di angkot Ijal itu penuh dengan sesak manusia sob. Masa bisa hilang seketika? Di sini Ijal sadar penumpang tadi bukanlah manusia sob. Mereka semua adalah hantu korban gempa saat itu sob. Sebab Ijal merasa bau aroma mobil yang makin terasa sob setelah mereka pada hilang mendadak sob. Dan akhirnya Ijal memutuskan pulang dengan ketakutan. Itulah sob kisah mistis yang terjadi di Kota Padang saat gempa terjadi pada tahun 2009 sob. Sampai sekarang masih ada yang melihat para korban itu sob. Kadang ada datang ke pangkalan ojek di sana meminta tolong dengan tubuh berdarah-darah sob, dan bermacam yang warga rasakan. Oke sob, berakhir kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya supaya saya semangat buat video-video selanjutnya. Bye.